Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang berhadas. Wal asahu hillu hamlihi fi amtiatin taba'an laha. Menurut pendapat as-sah, halal membawanya Quran pada barang-barang yang digabungkan dengan barang-barang lain. Kenapa halal? Taba'an laha, karena diikutkan kepadanya barang. Jadi niatnya bawa barang. Kita masukkan barang dalam ransel, kemudian kita masukkan Quran, lalu kita bawa ransel niat bawa barang. Juga halal membawa Quran fi tafsiri, yang ada ia Qurannya di dalam tafsir, atau dananira, mata uang, kal ahadiyah, seperti uang yang bertuliskan Qul huwallahu ahad, ahadiyah, uang yang bertuliskan Qul huwallahu ahad. Jadi di zaman tersebut ada sejenis mata uang yang bertuliskan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu tulisan mata uangnya, itu disebut dengan ahadiyah. Ini salah satu kalimat dalam mahali yang enggak jumpa di komus, enggak ada di komus itu. Nah, itu artinya arti warisan, arti talaki dengan para masyayikh yang mereka terima dari masyayikh sebelumnya, yang menerjemahkan ahadiyah itu adalah mata uang dinar atau perak yang bertuliskan surah Al-Ikhlas. Kenapa boleh membawa Quran yang ada dalam tafsir? Kenapa boleh membawa tulisan Quran yang ada di mata uang? Li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya, yaitu tafsir dan uang, maksudani, itu dimaksudkan kedua-duanya, ditujukan kedua-duanya. Dunahu, bukannya Quran. Kalaulah Quran, tentu kita bawa Qurannya. Kenapa kita bawa tafsir? Karena kita perlu ke tafsirnya, kita perlu kepada sarahan dari ayatnya. Berarti membawa tafsir, terbawalah Quran di dalamnya. Kita membawa uang untuk belanja, uangnya yang perlu, bukan tulisan yang ada di situ. Maka ketika kita bawa uangnya, berarti kita membawa Qul huwallahu ahad bersama kita tanpa wudhu, maka hukumnya halal. Kenapa? Karena tujuan adalah membawa uangnya, bukan Qurannya. Wathani yahrumu, pendapat yang kedua tetap haram. Kenapa haram? Li ikhlalihi bita'zim,
karena mencederainya seseorang dengan mengagungkan Quran. Karena mencederainya seseorang dengan mentakzim Quran. Kalau Anda memegang uang yang di dalamnya tulisan Qul huwallahu ahad tanpa wudu, berarti tindakanmu itu terlibat kepada pelecehan Quran, terlibat kepada tidak menghormati Quran, maka tetap haram. Ini menurut pendapat kedua. Maka fikih tidak membahas kepada kenapa uang itu dibuat, kenapa uang itu dicetak begitu, karena itu bukan pembahasan fikih. Kenapa? Karena suatu saat orang akan hidup di dalam sebuah aturan yang tidak mungkin dia tolak. Dia akan hidup dalam sebuah ketertiban, sebuah pemerintahan yang enggak mungkin dia tolak. Dan tidak ada jaminan pemerintahan itu mengikuti daripada syiar-syiar atau aturan-aturan Islam. Maka fikih disiapkan untuk menghadapi itu semuanya. Jangan disalahkan, itu kan salah yang buat. Kenapa dibuat? Bukan permasalahan kenapa dibuat. Karena mungkin uang itu dicetak oleh sebuah pemerintah yang tujuannya adalah mengagungkan Quran, mengagungkan Islam, tapi dia salah dalam mengagungkannya. Jadi menulis ayat-ayat Al-Quran pada benda-benda tertentu itu belum tentu kita mentakzimkannya. Seperti Al-Fatihah ditulis di batu nisan, itu penghinaan terhadap Qurannya. Nanti batu nisannya dikencingin anjing mana? Batu nisannya diduduki orang-orang ngantarkan jenazah bagaimana? Jadi tidak boleh. Nah, kalau menulis Al-Quran di batu nisan, itu kan tindakan individu, perorangan. Jadi bisa diatur oleh fikih. Tapi kalau dikatakan tidak boleh mencetak, apa nama bahasanya itu, ayat Al-Quran pada mata uang, ini tidak mungkin akan terlaksana. Kenapa? Itu sudah diwewenang pemerintah yang notabene belum tentu semuanya mengindahkan syariat Islam. Maka dibahaslah hukum, terserahlah mau dibuat cetak, mau dicetak. Bagaimana hukum fikihnya kalau kira-kira ada? Menurut pendapat kuat nggak ada masalah, karena akan memberatkan. Setiap mau belanja wuduk dulu. Nah, ini ada uang kembalian. Nah, kebetulan ada Allah ahadnya. Tunggu dulu Pak, saya mau wuduk dulu. Nanti baru saya ambil uang kembalian saya. Kan ribet jadi masalah. Nah, karena faktor agama itu tidak ada bahasa ribet, bahasa memudaratkan, maka dalam hal ini dihalalkan karena umum hajat manusia kepada mempergunakan uang tersebut. Lagi pula dia membawa uang itu bukan tujuan membawa Quran, tapi untuk pergi belanja. Walau Qur'anu aksara minat tafsir haruma qat'an inda ba'dihim. Jikalau ada Al-Quran itu lebih banyak hurufnya dari tafsir yang ada, jikalau adalah Quran itu lebih banyak dari tafsirnya, niscaya haram ia membawa sepakat ulama menurut sebahagian mereka para ulama. Qat'an itu bukan sepakat dalam artian, bukan sepakat dalam seluruh ulama, tapi sepakat dalam satu penyampaian sebagian ulama. Qat'an, nggak ada celah untuk khilaf menurut sebahagian. Wasawwabahu fi Rawdah, membenarkan ia Imam Nawawi akannya pendapat sebagian ulama yang mengatakan haram membawa Quran kalau Qurannya, huruf Qurannya lebih banyak daripada tafsirnya di dalam kitab Rawdah. Wal massu fil akhiraini kal hamli, menyentuh pada dua yang akhir itu sama dengan membawa. Mana dua yang akhir? Tafsir
wa dananir. Jadi menyentuh tafsir, menyentuh uang dinar itu sama dengan membawanya. La atau kepada wa dengan jar atau kepada hamli. Wala la qalbi warakihi bi udin fa innahu la yahillu fil asahi li'annahu fi ma'nil hamli. Kemana di atas? Tidak membalik lembarannya Quran dengan kayu. Tidak halal membalik lembarannya Quran dengan kayu. Wajar atau kepada hamli. Berarti wal asahu hillu hamlihi. Wal asahu la yahillu. Wal asahu la hillu qalbi. Nah, atau ke sana. Wal asahu la hillu qalbi waraki bi'udin. Menurut pendapat asal tidak halal membalik lembarannya Quran dengan kayu. Fa innahu maka sesungguhnya la yahillu fil asahi, sesungguhnya membalik lembarannya Quran dengan kayu itu tidak halal ia membalik menurut pendapat asal. Li'annahu karena sesungguhnya membalik fi maknal haml, semakna dengan membawa. Kenapa semakna dengan membawa? Lintiqalil waraki bi fi'lil qalid min janibin ila akhara, karena berpindah lembaran dengan perbuatan orang yang membalik dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, misalnya kita nggak berwudu, kita baca Quran. Baca Quran syarat berwudu? Tidak. Menyentuhnya isyaratkan. Tak tolong sama kawan, tolong bukakan Quran. Saya mau baca. Saya malas wudu. Nah, sudah dibukakan kawan, kemudian kita baca, kamu kita balik. Kita balik dengan kayu. Susah juga. Nah, ini juga haram. Kenapa? Ini semakna dengan membawa. Di mana letak semaknanya? Karena berpindah lembaran dari kiri ke kanan dengan perbuatan orang yang membalik. Berarti kan hamal dia. Nah, kecuali tanpa hamal, yaitu dia tidak dihamal tapi didorong saja. Masukkan sini. Nah, itu enggak haram, kan enggak ada hamal. Dorong saja. Nah, tapi kalau diangkat baru hamal. Sama dengan masalah lukotoh, barang tercecer, atau masalah orang booking sejadah soft dengan sejadah. Maka ada dalam bab solat jamaah, seseorang boleh saja membooking tempat dengan dia meletakkan sejadah di situ. Tapi apabila iqamah berkumandang orang yang tidak datang, maka orang lain boleh menempatinya. Apabila sejadah itu dia geser dengan tangan,
hilang sejadahnya dia ganti. Apabila digeser dengan kaki, hilang tidak ganti. Tapi apabila terangkat, maka kalau hilang tetap bayar. Kenapa? Masuk dalam kategori hamal. Nah, membawa, memikul. Wal asahu anna sabiyal muhdits la yumna'u min masil mushaf. Menurut pendapat asah, sesungguhnya anak-anak yang berhadas, muhdits, sesungguhnya anak-anak yang berhadas itu la yumna'u, tidak dihalang ia anak-anak min masil mushafi, dari menyentuh mushaf, wal lauhi, dan menyentuh lauf, papan, wa hamlihima, dan membawa keduanya mushaf dan papan, li hajati ta'allumihi minhuma, karena keperluan belajarnya anak-anak dari keduanya papan, dari keduanya papan dan mushaf, wa masyaqqati istimrarihi ala taharah, karena sulit berkekalannya anak-anak atas kondisi suci. Nanti jam 4. Nah, karena sulit berkekalannya anak-anak di atas toharo. Jadi kalau guru TPA katakan wuduk dulu, ada nggak mau wuduk? Mau wuduk nggak usah ngaji, yang pegang Quran, haram megang Quran. Nah, kalau tarbiyah boleh, tapi kalau sudah dia wuduk kemudian dia kentut atau disuruh wuduk dia nggak mau wuduk, maka tidak perlu dihalang. Nah, selama dia megang Quran untuk ta'allum, untuk belajar. Tapi kalau ada bukan anak-anak, masih di bawah anak-anak lagi, dia mainin mushaf, dia jadikan mobil-mobilan, dia balik-balik, dibiarkan oleh kakeknya, dibiarkan oleh neneknya, sang cucu katanya. Nah, kakeknya sedang baca Quran, cucunya duduk di situ, dibiarkan, itu haram hukumnya. Nggak boleh. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah anak-anak yang sudah mumayyiz. Nah, anak-anak yang sudah mumayyiz, dan itu untuk keperluan pendidikan. Nah, wathani alal wali wal muallimi man'uhu min dzalik. Pendapat kedua, wajib terhadap wali dan guru oleh melarangnya anak-anak dari demikian. Kenapa wajib? Karena dikiaskan kepada menyuruh anak-anak usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat dan dipukul ketika usia 10 tahun. Maka ulama katakan di situ bukan hanya sholat, tapi apa saja yang wajib dilakukan, apa saja yang haram untuk ditinggalkan. Nah, qultu. Nah, apa kata Imam Nawawi? Apa? Bila saya bilang qultu, saya tutup dengan wallahu a'lam. Itu adalah tambahan yang mutlak dari kitab Muharrar, tidak ada dalam Muharrar. Qultu al-asahu hillu qalbi wa raqibi udin. Menurut pendapat yang kuat, halal membalik halamannya Quran dengan kayu. Wa bihi qata'al iraqiyun, dengannya mengkonkretkan, memastikan oleh ulama Irak. Wallahu a'lam. Kenapa ulama Irak mengatakan itu tidak haram? Li'annahu laisa bihamlin, karena sesungguhnya membalik tidak termasuk membawa. Li'annahu, karena sesungguhnya membalik, laisa bihamdin, itu tidak termasuk membawa, wala fi makna, tidak juga termasuk pada makna membawa. Membawa tidak, makna membawa juga tidak.
Titik. Walau laffa kammahu ala yadihi wa qallaba bihi haruma qat'an. Jikalau melapisi ia seseorang kammahu akan lengan bajunya seseorang ala yadihi di atas tangannya seseorang, dan membalik ia seseorang dengannya lengan baju, niscaya haram ia membalik qat'an sepakat ulama. Nah, itu hukumnya haram. Apa beda sama kayu? Nah, apa beda sama kayu? Enggak lengket di badan. Kayu munfasil, baju muttasil. Nah, baju itu muttasil, artinya bagian dari badannya karena dia pakai. Sementara kayu adalah munfasil, terpisah dari badannya, maka dianggap benda lain. Wakilah pendapat kedua mengatakan enggak qat'an juga. Nah, fihi wajahan, padanya membalik dengan lengan baju itu dua wajah. Fihi, padanya membalik dengan lengan baju ada dua wajah, artinya dua pendapat murid. Ada mengatakan haram, ada mengatakan tidak haram, karena disamakan hukum dengan kayu. Kenapa samakan hukum dengan kayu? Karena dia sama-sama disambungkan dengan tangan. Sudah, begitulah fikih. Nah, sangat lapang sekali. Khair. Jadi enggak ada bahasa fikih itu yang ittifaq. Nah, pasti ada khilaf di dalamnya. Titik. Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan wa syakka fi dhiddih hal tara ali amila bi yakini istishaban lil yakin. Seseorang yakin ia akan suci. Wa man tayaqqana tuhran, seseorang yang yakin ia akan suci, atau dia yakin hadas. Wa syakka fi dhiddih, dan dia ragu pada lawannya. Dan dia ragu pada lawannya. Hal tara'a alaih, apakah datang ia lawan di atasnya seseorang? Apakah datang ia lawan di atasnya seseorang? Dia yakin suci dan dia ragu batal wudunya atau tidak. Dia yakin batal wudu, apakah dia sudah berwudu atau belum? Amila biyakini, itu berbuat ia seseorang dengan yang diyakininya. Istishab lil yakin, karena kembalikan hukum kepada yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak, yakin tidak hilang karena ragu. Tadi sebelum zuhur wudu, kemudian dah makan, kemudian dah belajar, kemudian sempat pula main bulu tangkis. Nah, pas iqamah mana nih? Kalau wudu bakal masbuk, kalau enggak wudu kayaknya dah batal tadi. Batal enggak ya? Batal enggak ya? Tadi saya batal enggak ya? Berarti dia yakin berwudu tapi ragu dengan batal, maka sekarang dia boleh langsung sholat. Kenapa? Al yakinu la yuzalu bisyak. Tadi sudah ke WC. Nah, sudah ke WC sebelum mandi.
buang air besar, buang air kecil. Kemudian mandi. Setelah mandi, pakai baju. Setelah baju, pakai sorban. Kemudian ketika mau sholat, ragu dia, apakah saat tadi sudah wudhu atau belum ya? Biasanya nih, setiap selesai mandi, saya pasti wudhu. Tapi yang tadi ini saya ragu, sudah wudhu atau belum? Nah, maka kondisinya sekarang berhadas. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Wal aslu fihi, dalil dalam hal demikian adalah hadis Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila merasakan oleh salah seorang kalian pada perutnya ada sesuatu. Merasakan oleh salah seorang kalian fi batnihi, di dalam perutnya ada sesuatu, kayak menjalar-jalar begitu. Fa askala alaihi, maka membuat ragu ia sesuatu di atasnya seseorang. Fa askala, maka membuat ragu ia sesuatu terhadapnya seseorang. Apa yang diragukan? Akharja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar darinya perut oleh sesuatu atau tidak. Hari hujan, dingin, tadi malam tidur pakai kipas, malamnya juga pakai sambal pecel lele, nah pedas, nah, dingin dari telapak kaki. Kalau dingin telapak kaki itu bahaya dah, pasti mencret atau ke WC. Kemudian turun angin ke perut, ditahan gini, ini subuh Jumat lagi, imam pula, masya Allah. Nah, ada dentuman ke bawah, kayak ada di kempus itu, tapi nggak yakin, nggak pasti. Pokoknya udah ditahan tadi. Nah, bingung deh. Apa yang harus dilakukan? Bala yakhrujanna, maka jangan sekali-kali keluar ia seseorang minal masjid. Disebut masjid di sana mana solat. Jangan sekali-kali keluar ia seseorang dari solat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara. Au yajida rihan, atau dia mencium bau. Asal baca hadis ini, ingatlah fatwa-fatwa yang Anda sepakat 4 mazhab Anda berak dalam salat. Wal murabil bisyaki at-taraddud bistiwa'in aw rajhan. Yang dimaksudkan dengan syak di sini adalah taraddud antara sama atau kuat. 6. Taraddud antara sama atau kuat. Jadi bukan seperti syak dalam penafsiran usul fiqh, bukan seperti penafsiran syak yang kita bahas kemarin dalam kitab tauhid. Nah, kalau syak di sana itu 50-50%. Nah, di sini taraddud antara sawa dan rajahan. Taraddud antara sawa dan rajahan. Bisa saja sama, keluar enggak ya. Jadi antara keluar dan enggak keluar 50-50%. Bisa saja antara keluar dan enggak keluar itu justru 70%. Enggaknya 30. Untuk enggak keluar 30, tapi agak keluar itu 70. Rasa-rasa keluar itu 70%. Kemudian perasaan enggak keluar 30%. Berarti kan rajahan. Nah, rajahan di sana tetap masuk kategori syak, walaupun menurut usul fiqh itu sudah masuk dalam bab zan. Nah, bisa dipahami? Jadi Imam Jalaluddin tahu, antum kemarin baru baca definisi syak sama zan. Nah, syak sama zan. Syak itu membayangkan, menerima kemungkinan sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi ala sawa, dalam kondisi yang sama. Tapi apabila cenderung kepada terjadi, maka terjadi itu namanya zon, sementara enggak terjadi namanya
waham. Ini apakah definisi itu yang dipakai? Dijawab oleh Imam Jalaluddin, muradu bisyak bukan syak yang Anda baca dalam kitab tauhid itu, tapi taraddud antara istiwa atau rejahan. Baik taraddudnya dengan istiwa, keluar atau tidak keluar itu 50-50, atau taraddudnya antara keluar itu rasa-rasa 70% kemungkinan keluar, 30% tidak mungkin keluar, itu juga masuk kategori syak. Jadi syak di sini, syak di mana syak dan zon juga masuk. Jadi kalau dikatakan apabila seseorang menzon keluar sesuatu di dalam duburnya ketika dia sedang sholat, jangan pula dia keluar dari sholat sampai betul-betul yakin dia mendengarkan bunyi atau mencium bau. Sebagaimana mengatakan ia Imam akannya pendapat di dalam kitab Daqaiq. Wa man zanna didda la ya'malu bi dhanni lianna zanna istihab yakin aqwa min. Maka siapa saja yang menduga ia, nah berdasarkan penjelasan tersebut maka fa fatafriq, bisa juga fatafsir. Maka siapa saja yang menduga ia akan lawan, itu la ya'malu bi dhanni, niscaya dia tidak boleh beramal dengan zannya. Kalau Anda katakan tadi dia syak keluarkah satu atau tidak, berarti kondisinya 50-50%. Bagaimana kalau kira dia zon batal? Bukan syak dengan batal, tapi zon ada yang keluar. Orang yang menzon pun tidak boleh beramal dengan zonnya. Nah, itu maknanya zon dan syak di sini pada makna yang sama. Kenapa tidak boleh beramal dengan zon di sini? Li'anna zannal istishab yakin aqwa min. Karena zon kembalikan kepada yakin itu lebih kuat daripadanya zon batal. Karena zon istishab yakin lebih kuat daripada zon batal. Titik. Ini masalah apa? Ini masalah batal wudu. Sementara pembahasan kita tadi dua pembahasan, masalah batal dan masalah berwudu. Apabila seseorang berwudu lalu ragu akan batal, dia dianggap berwudu. Apabila dia tidak berwudu lalu ragu dia sudah berwudu, maka dianggap tidak berwudu. Yang barusan dibahas adalah satu bagian saja, yaitu dia sudah berwudu, kemudian muncul zon, dia batal, maka dia tidak boleh beramal dengan zonnya. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Dia yakin tadi sudah ke WC, lalu menzon dia berwudu. Apakah boleh beramal atau tidak? Berkata Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, ya'malu bidhannit tuhri ba'da taykini atau taykini? Ada ya setelah kau? Enggak ada. Ba'da tayakunil hadas. Kitab saya ada ya. Berkata Imam Rafi'i, beramal ia seseorang dengan zon suci setelah meyakini hadas. Beramal ia seseorang dengan zon suci setelah meyakini hadas. Dia yakin wuduknya sudah batal, dia yakin tadi sudah ke WC. Kemudian ketika mau sholat dia ragu-ragu apakah saya sudah berwuduk tadi atau belum, maka kondisinya sekarang tidak berwuduk, maka dia wajib berwuduk lagi. Tapi apabila dia zon, bukan syak tapi zon, 75% kemungkinan dia sudah berwuduk, karena kebiasaannya tidak pernah dia tidak wuduk selesai mandi. Nggak pernah dalam sejarah dia tidak berwuduk selesai mandi. Sekarang dia sudah selesai mandi. Sebelum mandi dia sudah ke WC dan posisinya sekarang sudah selesai mandi, tapi dia tidak yakin selesai mandi tadi dia berwuduk. Tapi menurut kebiasaannya
dia berwuduk setiap selesai mandi, maka posisinya sekarang bukan syak dengan wuduk, tapi zan dengan wuduk. Apakah wajib wuduk lagi atau boleh langsung beramal dengan zan? Kata Imam Rafi'i, dalam masalah sebaliknya, ya malu bidzanit tuhri, dia boleh beramal dengan zan suci setelah yakin berhadas. Wa qala fil kifayah, berkata pengarang kitab Kifayah dalam kitab Kifayah, walam ara dzalika li ghairi, aku tidak pernah melihat demikian pendapat bagi selain Imam Rafi'i, hanya Imam Rafi'i saja yang berpendapat satu orang begitu. Wa asqatahu fi Raudhah, menggugurkan ia Imam Nawawi akan kutipan pendapat Imam Rafi'i tersebut di dalam kitab Raudhah. Asqatahu, menggugurkan ia Imam Nawawi akannya pendapat Imam Rafi'i dari kitab Raudhah. Titik. Nah, itu lumayan gampang masalahnya. Ini masalahnya agak sulit dikit, enggak banyak. Falau tayaqqanahuma, jikalau meyakini ia seseorang akan kedua-duanya. Jikalau meyakini ia seseorang akan kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya? At-tuhra wal hadas, yakin suci dan yakin berhadas. Kedua-duanya dia yakin. Bi an wajada minhu ba'da tulu'is syamsi mathalan, dengan bahwa mendapati ia seseorang, maaf, bi an wajada, dengan bahwa terjadi kedua-duanya, dengan bahwa terjadi kedua-duanya suci dan hadas, minhu darinya seseorang, setelah terbit fajar, setelah terbit matahari. Masalah sebagai contoh saja. Wajahilas sabik, dan dia tidak tahu mana yang duluan. Wajahilas sabiqa, dan dia tidak tahu mana yang duluan, minhuma, dari keduanya. Apa dikata antum situ? Padiddu, padidduhu. Ini kitab saya Qaddoha, ha ujungnya. Padiddu ma qablahuma, maka hasilnya adalah niscaya maka lawan sesuatu sebelum keduanya. Maka kondisinya sekarang adalah lawan sesuatu sebelum keduanya hadas atau suci. Ya'khudzu bihi, mengambil ia seseorang dengannya lawan menurut pendapat ashah. Mengambil ia seseorang dengannya lawan menurut pendapat ashah. Oke. Setelah terbit matahari, sekarang mau salat zuhur. Sekarang mau salat zuhur. Kemudian setelah terbit matahari, dia ingat pasti batal wudhu karena dia sudah ke WC. Kemudian dia juga ingat dia sudah berwudhu sekali. Kedua-duanya yakin, ke WC juga sudah, berwudhu juga sudah. Tapi dia bingung mana yang duluan ya. Apakah saya berwudhu sebelum ke WC atau saya berwudhu setelah pulang dari WC? Bingung dia. Nah, kondisi dia sekarang itu suci atau hadas? Jawabannya, kondisi dia sekarang adalah lawan dari kondisi sebelum hadas itu. Lawan daripada kondisi sebelum hadas dan suci itu. Nah, kira-kira kalau antum ini salat zuhur, kemudian dari subuh itu sudah belajar, sudah tidur dan macam-macam, kemudian yakin antum sudah melakukan hal yang membatalkan wudhu dan hal
yang menyebabkan wudhu hilang, maaf, hadas hilang. Kemudian kondisi sebelum hadas dan wudhu itu apa? Kondisi dia bagaimana? Kalau kita bagaimana? Berwudhu. Kenapa? Sholat subuh. Nah, lawannya apa? Hadas. Berarti kondisinya berhadas sekarang. Maka dia wajibkanlah dia berwudhu untuk sholat zuhur. Tapi kalau kondisinya sebelum hadas dan wudhu tersebut adalah berhadas, maka kondisi dia sekarang adalah berwudhu. Sudah? Sudah belum? Lihat contohnya kalau belum. Fa in kana qablahuma muhditsan fa huwal anu mutatahhir. Maka jika ada ia seseorang sebelum keduanya suci dan hadas itu berhadas. Fa in kana, maka jika ada ia seseorang qablahuma sebelum keduanya suci dan hadas, muhdisan itu berhadas, fa huwal ana mutatahhir, maka dia sekarang dianggap suci. Kenapa dikatakan dia suci? Li'annahu tayaqqanat taharata wa syakka fi ta'khiril hadasi anha. Karena sesungguhnya seseorang telah meyakini suci dan dia ragu tentang tertakhir hadas darinya. Karena sesungguhnya seseorang itu telah meyakini suci dan dia ragu tentang tertakhir hadas darinya. Wal aslu adamu ta'akhurihi, hukum asal itu tidak tertakhirnya hadas. Wa in kana qablahuma mutatahhiran, jika ada ia seseorang sebelum keduanya suci dan hadas itu suci, fal ana muhdis, maka dia sekarang dalam keadaan berhadas. Kenapa dia berhadas? Li'annahu tayaqqanal hadas, karena sesungguhnya seseorang itu meyakini hadas. Wa syakka fi ta'khirit taharati anhu, dan dia ragu tentang tertakhir suci darinya hadas. Wal aslu adamu ta'khiriha, hukum asal tidak ada tertakhirnya suci. In kana ya'tadu tajdidat tahara, jika ada ia seseorang itu punya kebiasaan mentajdid taharanya, mentajdid wudunya. Fa illam ya'tadi bitajdidaha, jika seseorang tidak biasa ya'tad, fa illam ya'tad, jika dia tidak biasa mentajdidnya tahara, fa zahiru ta'akhuruha anil hadas, maka zahirnya tertakhirnya suci dari hadas. Fa yakunul ana mutatahhiran, maka jadilah dia sekarang itu suci. Titik. Agak sulit sedikit. Oke, Ihsan, ulang saya terjemahnya dulu. Walau tayaqqanahuma, tayaqqanahuma, jikalau meyakini ya seseorang akan kedua-duanya itu suci dan hadas, dengan bahwa menemukan kedua-duanya terjadi kedua-duanya suci dan hadas darinya seseorang setelah terbit matahari sebagai contoh, dan dia tidak tahu akan yang mana yang terdahulu dari kedua-duanya, maka kondisinya seseorang itu adalah lawan sesuatu sebelum kedua-duanya. Mengambil ia seseorang dengannya lawan. Nah, menurut pendapat Ashab. iya. Syarah fa in kana, maka jika adalah sebelum kedua-duanya, siapa yang ada? Jika adalah seseorang sebelum kedua-duanya itu suci dan hadas. Mana suci dan hadas? Itu kan kedua-duanya suci. Oke. Kembali domirnya ternyata. Iya, nggak apa-apa.
sebelum kedua-duanya suci dan hadas itu berhadas, Oke. maka dianya seseorang sekarang itu suci, karena sesungguhnya meyakini ia seseorang akan suci dan ragu ia seseorang tentang tertaakhirnya hadas darinya suci. Dan menurut Darinya seseorang suci nakiro. Anha situ. Oke, bagus kita antum. ya dua Anha, kalau anha darinya taharo, kita bisa anhu. Lanjut. dan menurut asal tidak tertaakhirnya hadas. Dan jika adalah seseorang sebelumnya itu sebelum suci dan hadas itu suci, maka sekiranya seseorang sekarang itu berhadas, karena sesungguhnya meyakini ia seseorang akan hadas dan ragu ia seseorang tentang tertaakhirnya taharah darinya hadas. Dan menurut hukum asal tidak tertaakhirnya taharah suci jika ada ya seseorang itu Membiasakan. punya kebiasaan mentajrid taharah. Iya. Fa illam ya'tadda, maka jika tidak mempunyai kebiasaan ia seseorang akan mentajrid taharah, fa zahir, maka secara zahir tertaakhir suci dari hadas, maka jadilah sekarang seseorang itu mutatahiran suci. Oke. Pemahamannya apa? Kalau kita bingung dengan pemahamannya, ambil gayung wudhu, selesai masalah. Ngapain dikaji-kaji ini suci atau enggak suci? Ambil gayung wudhu, ngapain bingung-bingung? Tapi bukan masalahnya, hukumnya yang penting. Memahami hukumnya. Masya Allah. Anggap nih hadas. Nah, meja ini nggak cocok nih. Meja fikih itu besar banget. Nah, bukan gitu contohnya. Diri antum bayangkan baik-baik. Khair. Selepas salat subuh, katakanlah jam 8 tadi, jam 8 tadi sampai sekarang jam 1. Jam 8 kemudian mau salat zuhur jam 1. Belum tidur-tidur nih. Nah, dari jam 8 tadi sampai jam 1 itu antum melakukan dua hal. Satu, ke WC, kedua berwudu. Kalau kita tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, maka tidak ada masalah. Saya tadi ke WC dulu, kemudian saya berwudu. Apa kondisi sekarang? Suci, nggak perlu dipikirkan, udah jelas. Saya tadi berwudu lalu ke WC, kondisi sekarang batal wudunya karena ada ke WC. Tapi yang membingungkan adalah apakah saya ke WC dulu atau wudu dulu? Nah, pertanyaannya, apa kondisi dia hari ini, jam sekarang? Sementara dia sudah terlibat dua hal, wudu sama batal, tapi nggak tahu mana yang duluan. Hilangkan dua ini, kembali kepada kondisi sebelum dua itu. Nah, kondisi sebelum jam 8 dia bagaimana? Kenapa suci? Masih ada wudu subuh. Maka sekarang jam 1 dia adalah berhadas, karena kondisi dia adalah lawan daripada kondisi sebelum 2 tadi. Oh, ternyata sebelum jam 8 dia nggak suci, dia berhadas. Kenapa berhadas? Karena wudhu subuhnya batal, karena dia masang salap. Nah, menggatal itu di di jeraminya, kemudian dipasang salap, berarti batal wudhunya. Maka kondisi dia sekarang adalah suci. Kalau sampai itu kan paham. Nah, sekarang melogikakan ilalnya itu. Coba ilalnya.
Apa kata beliau? Fa in kana qablahuma mutatahhir, kalaulah kondisi sebelum suci dan hadas itu dia suci, maka dia sekarang berhadas. Li'annahu, nah itu yang penting. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang itu yakin hadas. Yakin nggak dia berhadas tadi? Yakin. Nah, li'annahu tayaqqanal hadas, karena sesungguhnya seseorang itu yakin berhadas. Wasakka, dan dia ragu tentang tertakhir suci darinya. Dan hukum asal tidak tertakhir suci, maka dia dianggap berhadas. Kejadian jam 8 sampai jam 1. Kondisi Andila adalah sebelum jam 8. Kondisi dia sebelum jam 8 adalah suci. Setelah suci kemudian dia yakin berhadas. Yakin berhadas ini yang mana dimasukkan oleh imam nih? Hah? Yakin berhadas yang mana? Yakin berhadas yang 2 tadi. 6. Karena dia sebelum jam 8 suci. Setelah suci dia berhadas. Kan dia yakin tadi berhadas sama berwudu. Berarti setelah dia suci kondisinya jam 8, kemudian setelah jam 8 dia yakin berhadas. Lalu dia ragu apakah setelahnya tertakhir suci atau tidak. Apakah setelah berhadas itu ada suci setelahnya atau tidak? Al-aslu al-adam, kuasal enggak tertakhir, berarti dia berhadas sekarang. Tapi apabila sebelum jam 8 dia berhadas, oke, kemudian setelah berhadas salawatnya apa? Suci. Yakin nggak suci dia? Yakin dia tadi, yakin sudah bersuci. Kemudian setelah suci itu ragu apakah ada hadas lagi atau tidak. Hukum asal nggak ada, maka kondisinya hari ini suci. Itu jalur pemikirannya begitu. Diinak-inak dulu dah. Takror dua-dua. Coba Pak Is sampaikan sama Isan. Ya, Pak. Boleh. Kondisi yang 2 itu saja. Ini bercerita tentang seseorang yang keadaan asal dia suci. Iya. Keadaan asalnya dia suci. Lalu setelah melewati beberapa waktu, dia melakukan 2 hal, yakni sucinya tadi itu melakukan hadas, kemudian ragu dengan keadaan dia tuh suci atau berhadas. Ulang begini. Iya. Masya, itu yang namanya fikih. Ini kejadiannya seseorang yang meyakini dia berhadas dan suci dalam satu waktu, namun tidak tahu yang mana duluan kejadiannya, antara suci dan hadas dulu. Maka kalau dalam surah pertama tadi ditarik ukur hasalnya dulu dia, sekitar misalnya dia tadi jam 8, kita kasih hukum dia misalnya dia suci, hukum suci, maka dia meragukan hukum suci. Lagi ya. Kejadiannya adalah seseorang yang ragu akan kejadiannya adalah seseorang yang yakin akan suci dan hadasnya seseorang itu.
kemudian dia ragu, dia tidak tahu yang mana yang duluan terjadi. Maka kalau seperti itu dikembalikan kepada hukum asal, kemudian diambil lawannya. Seperti dia asalnya suci, kemudian dia yakin juga melakukan suci dan hadas, maka hukum asalnya itu diambil suci, diambil lawannya, berarti dia berhadas. Sekarang itu hukum yang surah yang pertama, Al-Asr. Kemudian jikalau seseorang itu sebelum keduanya itu berhadas, keduanya maksudnya tohir dan hadas, keadaannya dia berhadas, maka dia sekarang suci karena dia meyakini suci dan tertakhir daripada hadas, daripada keduanya. Maksudnya seperti ini. Oke, Masya Allah. Saya ulang kembali. Belajar fikih pertama rileks. Nah, rileks. Kemudian tidak ada beban pemikiran, karena ini bukan kasus yang sedang terjadi. Dia adalah membuat kasus yang belum terjadi. Katakanlah sutradara yang sedang merancang sebuah film. Oke, Abu, bayangkan dalam pelaku fikih itu kita sendiri. Khair. Hari ini, jangan hari ini, sekarang jam 3:10. Antum mau mencari kondisi antum jam 3:10. Apakah berwudu atau berhadas? Nah, kalau kita ingin mengenal kondisi kita sekarang, kita akan kembali ke masa beberapa waktu yang lalu. Antum pikir-pikir, antum melakukan dua hal, ke WC dan berwudu, tapi nggak tahu mana yang duluan. Nah, kondisinya sekarang kan membingungkan, karena dia ke WC sudah, wudu sudah, tapi nggak tahu mana yang duluan. Bagaimana solusinya untuk mencari jati diri antum sekarang? Lihat kondisi sebelum dua itu. Dua kondisi sebelum dua ini, kondisi antum bagaimana? Kalau kondisinya suci, sekarang dia berhadas. Kalau kondisi sebelum itu berwudu, sekarang dia berhadas. Kalau kondisinya sebelum itu dia berhadas, berarti dia sekarang berwudu. Dah paham kesimpulan itu? Sudah? Nah, yang agak sulit dikit, nggak banyak, adalah jalan berfikir. Kenapa hasilnya hadas? Nah, kenapa hasilnya wudu? Nah, jalur pemikirannya adalah, kalau dia yakin sebelum dua itu, saya bilang dua itu saja, kalau dia yakin sebelum dua itu dia berhadas, berarti setelah berhadas dia yakin berwudu. Kan yakin wudu tadi? Kenapa? Karena dia yakin kan dua hal, wudu sama hadas. Kalau kondisinya berhadas, berarti setelah itu kan yakin wudu. Maka hilanglah hadas ini karena wudu yang diyakini. Oke? Nah, setelah dia punya wudu yakin, ragu dia apakah hadas yang satu tadi, kan dia yakin dua, hadas satu, wudu satu. Nah, apakah hadas ini terjadi setelah suci ini atau sebelumnya? Setelah suci, berarti kan batal wudunya. Sebelum suci, berarti aman. Al-aslu al-adam. Hukum asal tidaklah tertakhir hadas ini. Maka hadas berarti double nih. Hadas, suci. Sekarang dia suci. Nah, kalau kondisi sebelumnya dia adalah berhadas, berwudu. Nah, setelah wudu dia yakin apa? Berhadas tadi. Maka hilanglah sucinya dengan hadas. Setelah berhadas itu ada kemungkinan tertakhir wudu, ada kemungkinan terdahulu
wudu. Al-aslu al-adam. Hukum asal tidak tertakhir wudu. Berarti wudunya duluan. Berarti kondisi sekarang adalah Nah, kecuali, Anda pakai kecuali lagi. Kalau dia tidak punya kebiasaan mentajdid wudu. Nah, kalau dia tidak punya kebiasaan mentajdid wudu. Kalaulah dia kalau dia punya kebiasaan mentajdid wudu. Kalau dia tidak punya kebiasaan mentajdid wudu, maka zahirnya adalah tertakhirnya suci dari hadas, maka dia sekarang suci. Jadi hukum yang kedua tadi, kalau kondisi dia sebelumnya adalah suci, maka setelahnya dia yakin wudu sama suci, maka pakailah berhadas sama suci, dipakailah hadasnya, hilang suci yang tadi. Maka ragu dia ada wudu setelahnya, maka hukumnya berhadas. Ini bagi orang yang tidak mentajdid toharo. Tapi kalau orang mentajdid toharo, kalaulah kejadian sebelumnya berhadas, tetap hasil setelahnya suci. Kalau kejadiannya sebelumnya suci, setelahnya tetap suci, karena dia punya kebiasaan mentajdid wudu. Nah, itu kalau dia tahu kondisi sebelum keduanya. Nah, fa illam ya'lam ma qablahuma. Kalau dia nggak tahu juga kondisi sebelum dua itu. Nah, jam 8 sampai jam 1 saya yakin dah wudu, yakin ke WC. Apa kondisi saya sekarang? Jawab, kondisi kamu sekarang adalah lawan dari kondisi kamu sebelum jam 8. Sekarang bagaimana kondisimu sebelum jam 8? Berwudu atau hadas? Itu pun saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, wajib akannya berwudu. Wudu aja dah, bikin pusing. Kenapa nggak wajib berwudu? Li ta'arudil ihtimalaini, karena sudah kontradiksi dua kemungkinan dari tanpa ada yang memperkuat. Nah, karena telah bertentangan dua kemungkinan dari tanpa ada yang memperkuat. Itu pendapat yang pertama. Wal wajhus tsani, pendapat kedua mengatakan la yunzaru ila ma qablahuma. Tidak perlu dilihat-lihat lagi kondisi sebelum keduanya, bikin ribet. Wa yalzamul wudu, wajib akannya berwudu dengan setiap keadaan, ihtiyat. Ini pendapat yang simple, mudah dipahami. Saya dari jam 8 tadi sampai jam 1 ini saya pernah berwudu, saya pernah ke WC, tapi saya bingung apa kondisi saya sekarang, apakah WC dulu atau wudu dulu. Menurut pendapat yang kedua, kamu wajib wudu saja, ihtiyat. Aman, mudah. La yunzaru ila ma qablahuma, enggak perlu ditinjau kembali kepada kondisi sebelum keduanya. Wajib akannya wajib akannya seseorang oleh berwudu dengan setiap keadaan. Apakah kondisinya sebelum keduanya itu berhadas, dia wajib wudu lagi. Apakah kondisi sebelumnya suci, tetap juga wajib wudu. Ihtiyatan, karena ihtiyat. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Rawdahu was-Sahihu, itulah pendapat yang kuat menurut sekelompok dari ulama muhakkik dari murid-murid Imam Syafi'i. Nah, itulah pendapat yang kuat inda jamaat menurut beberapa kelompok min muhakkiki ashabina, dari ulama-ulama muhakkik murid-murid Imam Syafi'i. Ulama muhakkik adalah ulama yang mampu menetapkan hukum dengan dalil, itu disebut muhakkik. Nah, cukup.